Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatika Ramadanti, NPM 20010710022 dari kelas IPS B, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan sosial untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Haris Setiaji. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan sosial. Menurut Trianto, ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu kajian tentang kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ilmu pengetahuan sosial memiliki kajian yang sangat kompleks tentang kehidupan manusia dan lingkungannya beserta aspek-aspek kehidupan manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi pokok ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antara ruang di bumi. Geografi memiliki konsep penting yang digunakan untuk memahami hubungan, bentuk, dan fungsi peristiwa alam dan peristiwa sosial. Berikut, saya sertakan logo geografi. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan. Berikut saya sertakan gambar tentang sosiologi. Yang ketiga, antropologi. Antropologi merupakan studi yang mempelajari ciri khas dan kesamaan dari suatu masyarakat dan kebudayaan melalui penelitian tentang bahasa dan agama di dunia, hak asasi manusia, upacara, pola pikir, kemasyarakatan, etika, budaya, dan banyak hal lainnya. Berikut saya sertakan gambar tentang antropologi. Yang keempat, sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beserta peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan, didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Berikut saya sertakan gambar tentang sejarah. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Berikut saya sertakan gambar tentang ekonomi. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran IPS. Untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Berikutnya yang akan saya jelaskan tentang perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu sosial adalah sebuah bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosial atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat.
Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta menganalisa gejala dan masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah pendekatan dalam ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin mengarah pada pengambilan konsep-konsep dari berbagai disiplin, generalisasi dan proses dari berbagai disiplin ilmu sosial untuk membantu para siswa memahami topik yang mereka pelajari. Artinya, semua aspek dari suatu topik ditelaah sehingga pengertian siswa itu menjadi luas dan dalam. Dan dengan demikian, tujuan sajian akan tercapai secara mantap. Yang kedua, pendekatan interdisiplin. Juga menggunakan atau mengambil konsep-konsep yang digunakan dalam berbagai ilmu sosial. Perbedaannya ialah bahwa model pengajaran dengan pendekatan interdisiplin mendasarkan strukturnya pada penggunaan konsep inti, sedangkan pada model pendekatan multidisiplin menggunakan konsep dasar dari berbagai disiplin. Dasar pemikiran yang melatar belakangi penggunaan pendekatan interdisiplin ialah adanya banyaknya konsep dasar yang harus dibatasi jumlahnya agar dapat dikembangkan dalam pengajaran. Kesukarannya terletak pada pemilihan konsep dasar yang paling efektif untuk digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang ilmu pengetahuan sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.